Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal uji kompetensi keperawatan. Kali ini kita akan membahas soal keperawatan keluarga. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Saat kunjungan rumah ditemukan anak usia 1 tahun. Ibunya mengatakan anaknya sering batuk semenjak pindah ke rumah baru beberapa bulan yang lalu. Ibu klien mengatakan anaknya sudah dibawa ke puskesmas dan mendapat obat, namun batuknya berulang kembali setelah obat habis. Apakah komponen pengkajian yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? A. Fungsi keluarga tidak ada tanda-tandanya ya. Kemudian sistem respirasi anak, ini juga datanya kurang mendukung. Pola komunikasi keluarga, datanya kurang mendukung juga. Karakteristik tetangga juga datanya tidak ada sama sekali. Kemudian lingkungan rumah, jawabannya ya datanya dari semenjak pindah ke rumah baru beberapa bulan yang lalu. Jadi jawabannya adalah lingkungan rumah yang Soal nomor 2. Saat kunjungan rumah didapat seorang perempuan berusia 39 tahun mengeluh akhir-akhir ini merasa makin lemah, kadang sulit tidur, berat badan turun dan demam. Suami klien meninggal 3 bulan yang lalu karena batuk yang lama dan sulit disembuhkan. Hasil observasi didapatkan rumah terasa lembab, pencahayaan redup, jendela hanya ada di ruang tamu, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nadi 60 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit. Apakah pengkajian yang tepat dilakukan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Pengkajian pola nutrisi. Pola nutrisi datanya ada berat badan turun. Simpan dulu ya. Kemudian pengkajian pola tidur, kadang sulit tidur. Kita simpan dulu. Pemeriksaan sputum. Nah, ini jawabannya C, pemeriksaan sputum. Karena ini merasa makin lemah, kadang sulit tidur, berat badan turun dan demam, itu merupakan tanda-tanda dari gejala tuberkulosis. Kemudian ada data lagi, suami klien meninggal 3 bulan yang lalu karena batuk yang lama dan sulit disembuhkan. Itu juga merupakan tanda-tanda dari penyakit tuberkulosis. Jadi jawabannya pemeriksaan sputum. Soal nomor 3. Seorang perawat melakukan kunjungan pertama pada sebuah keluarga dengan suami yang sedang menjalani rawat jalan setelah terkena serangan stroke 2 bulan yang lalu. Ibu mengatakan, saya mulai khawatir memikirkan masa depan keluarga, sebab kalau kondisi suami saya seperti ini terus, pasti akan diberhentikan dari pekerjaannya. Hasil pemeriksaan fisik klien, hemiplegia ekstremitas kanan, apasia, tekanan darah 140/90 mmHg. Apakah pengkajian lanjutan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Struktur peran keluarga. Ini bukan ya, kalau peran itu misalnya ibu yang harus berperan sebagai ayah, atau ini ada kemungkinan sih, tapi bukan itu jawabannya. Kemudian fungsi perawatan kesehatan keluarga juga bukan. Stres, adaptasi, dan coping keluarga. Nah, ini jawabannya adalah C. Karena di sini datanya ibu mengatakan saya mulai khawatir memikirkan masa depan keluarga, sebab kalau kondisi suami saya seperti ini terus pasti akan diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi ibu merasa khawatir tentang keadaan keluarganya. Ini stres, adaptasi, dan coping keluarga yang harus dikaji. Lanjut ke soal nomor 4. Pada kunjungan rumah didapat laki-laki berusia 43 tahun mengatakan pundaknya terasa berat dan dirasakan sejak klien banyak bekerja menggunakan komputer. Klien mengurangi keluhan dengan minum obat penghilang nyeri yang dijual bebas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit. Pertanyaannya, apakah pengkajian yang harus diperdalam pada kasus tersebut? Yang A, kebiasaan bekerja di depan komputer. Ada datanya ya, kita simpan dulu. Upaya klien mengatasi penyakitnya, upayanya yaitu dengan minum obat penghilang nyeri dijual bebas. Kita juga simpan dulu. Kebiasaan olahraga klien tidak ada datanya. Kebiasaan berobat klien, nah ini jawabannya yang D. Kalau kebiasaan makan klien juga tidak ada datanya. Kalau masih ragu antara B dan D di sini, kalau yang B kan upaya klien mengatasi penyakitnya, klien sudah berupaya mengatasi penyakitnya dengan meminum obat, tapi sayang obatnya salah, obatnya yaitu yang dijual bebas. Ini kan apalagi hipertensi tidak boleh obat yang dijual bebas. Oke, soal nomor 5. Saat kunjungan rumah didapat anak laki-laki berusia 13 tahun, diare sudah 4 hari. Klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah. Perut dirasa melilit dan nyeri, BAB lebih dari 5 kali, cair dan ada darah. Hasil pengkajian,
tekanan darah 110/90 mmHg, suhu 37,8 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit. Pertanyaannya, apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? Yang A, kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi. Nah, bisa ya, karena ini ada datanya. Klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah. Kita simpan dulu. Kemudian yang B, kebersihan dan pembuangan limbah keluarga. Ini tidak ada data yang mendukung. Kemudian keluarga yang mengalami gejala yang sama juga tidak ada data yang mendukung. Kebiasaan cuci tangan, tidak ada data yang mendukung. Yang E, kebiasaan jajan. Bisa ya kita simpan. Ini masih ragu antara A dan E. Tapi ini kan pertanyaannya itu di kantin sekolah. Kalau kantin sekolah kan bukan tempat sembarangan ya, bukan di pinggir jalan sembarangan. Jadi kantin sekolah harusnya berarti yang resmi. Jadi yang jawaban yang tepat adalah kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi. Jadi harus dikaji tuh kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi di kantin sekolah tersebut. Soal nomor 6. Pada kunjungan rumah didapat laki-laki berusia 45 tahun yang telah memulai pengobatan TBC paru semenjak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnesis, klien tidak minum obat semenjak 4 hari yang lalu karena merasa sehat. Kita dapatkan data nih. Tidak minum obat semenjak 4 hari yang lalu. Keluarga mengatakan nasihat keluarga untuk tetap minum obat diabaikan. Apakah diagnosis utama pada kasus tersebut? Kita cek jawabannya satu-satu. A, perilaku kesehatan cenderung berisiko, bukan ya. Kemudian B, memelihara kesehatan tidak efektif, juga bukan. Manajemen kesehatan tidak efektif, bukan. Bersihan jalan napas, juga tidak ada data yang mendukung. Yang E, ketidakpatuhan. Nah, jawabannya adalah yang E, tidak patuh. Si pasien merasa 4 hari yang lalu merasa sehat, jadi tidak minum obat lagi, itu berarti pasiennya tidak patuh. Jawabannya adalah E, ketidakpatuhan. Lanjut ke soal nomor 7. Saat kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki berusia 25 tahun. Hasil pengkajian, klien mengatakan sudah 2 bulan minum obat OAT ya, sesak mulai berkurang, sering lupa minum obat, dan tidak nyaman jika memakai masker. Klien tinggal bersama istri dan 2 anaknya berusia 3 tahun dan 5 tahun. Rumah terlihat lembab, jendela ruang tamu tidak dapat dibuka, kamar tidur tidak berjendela. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ini hampir sama dengan kasus yang tadi ya. Hasil pengkajian, klien mengatakan sudah 2 bulan minum obat, sesak mulai berkurang dan sering lupa minum obat. Berarti hampir sama yang tadi ya, ketidakpatuhan. Nah, jawabannya yang masih yang ketidakpatuhan. Ini kalau soal sama gini berarti bonus ya, kalau ada yang sama gini. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Oh ya, di komentar sebelumnya ada yang bertanya, kasih triknya ya, trik untuk menjawab soal. Nah, dosen saya pernah berkata kalau trik untuk menjawab soal itu yaitu baca dulu pertanyaannya, jadi biar bacanya agak bolak-balik. Kita contoh soal nomor 8 ya. Yang soal berikutnya, apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Berarti yang ditayangin adalah diagnosanya. Berarti kita tinggal mencari datanya. Oke. Pada kunjungan rumah, seorang perempuan 50 tahun mengalami kesulitan berjalan, mengeluh kaki terasa kaku, nyeri pada kedua kaki bila digerakkan dengan skala nyeri 7 dari rentang 10. Nah, ini sudah ditemukan nyeri, kemudian ada skala nyerinya. Kalau di soal ada skala nyerinya lebih dari 5 lah, kan ini 7 juga agak besar, 7 dari 10. Dan pasien juga mengeluh nyeri, berarti jawabannya adalah nyeri. Di sini kita cek adakah jawabannya yang nyeri. Yang A, gangguan interaksi. Yang B, gangguan mobilisasi. C, resiko tinggi injury, juga bukan. Kemudian kerusakan mobilisasi fisik, bukan. Yang E, berarti jawabannya adalah yang E. Jadi tipsnya itu baca pertanyaannya terlebih dahulu. Ketika kita sudah membaca pertanyaan, berarti kita cukup membaca sampai sini nih, sampai nggak perlu baca pertanyaan ke bawahnya. Tapi ini dilakukan kalau teman-teman belajar sendiri ya di rumah ya. Kalau belajar gini pakai trik ini nanti terlalu cepat. Lanjut ke pertanyaan nomor 9 ya. Ya, selamat mencoba trik seperti itu. Jadi baca dulu pertanyaannya, kemudian lihat soalnya dan lihat jawabannya.
Oke, soal nomor 9. Saat kunjungan rumah ditemui pria berusia 25 tahun. Hasil anamnesis, klien mengatakan mendapat obat anti tuberkulosis atau OAT, tapi mual kalau diminum. Keluarga mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien mau minum OAT. Apakah tujuan keperawatan keluarga yang harus dilakukan? Nah, tugas keperawatan keluarga yang pertama yaitu mengenal masalah, yang kedua adalah mengambil keputusan, yang ketiga merawat anggota keluarga yang sakit, yang keempat yaitu memodifikasi lingkungan, dan yang kelima memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah, di sini keluarga mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien mau minum OAT. Jadi keluarga tidak tahu secara tidak langsung ini cara merawat pasien. Jadi kita cari jawabannya yang merawat pasien ya. Yang A, meningkatkan pengetahuan keluarga tentang OAT. Ini tidak ada datanya. Kemudian meningkatkan kemampuan keluarga dalam memotivasi klien. Bukan ya, kita cari yang merawat. Meningkatkan kemampuan keluarga merawat klien dengan OAT. Nah, ini. Karena memotivasi juga ini merupakan dari merawat ya. Memotivasi merupakan dari merawat. Yang D, meningkatkan kesadaran keluarga ada bahaya penyakit TBC paru. Bukan ya. Kemudian E, meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengatasi efek samping obat. OAT bukan juga nih. Jadi jawabannya yang C. Soal terakhir. Dalam kunjungan rumah ditemui seorang pria berusia 35 tahun mengeluh batuk dalam sebulan terakhir. Nafsu makan berkurang, berat badan turun 5 kg dalam 1 bulan dan merasa demam. Hasil observasi didapatkan data klien membuang ludah sembarangan. Tidak ada jendela di kamar tidur, pertukaran udara hanya dari sumber pintu masuk. Keluarga mengatakan klien batuk darah sudah 3 kali dalam seminggu dan tidak tahu harus melakukan apa. Apakah intervensi yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Yang A, menganjurkan membuat jendela kamar, bukan ya, tidak langsung mengatasi masalahnya. Kemudian yang B, melakukan pemeriksaan fisik, bisa kita simpan dulu. Yang C, menganjurkan batuk efektif, juga tidak ada datanya, misalnya kesulitan membuang dahak, itu baru kita anjurkan batuk efektif. Yang D, menganjurkan pemeriksaan dahak BTA. Nah, ini jawabannya adalah D, karena data-data yang di sini adalah data-data tandanya dari TBC, mengeluh batuk dalam sebulan terakhir, nafsu makan berkurang, berat badan turun 5 kg dalam 1 bulan, dan merasa demam. Itu merupakan tanda-tanda dari TBC. Jadi langsung aja menganjurkan pemeriksaan dahak BTA untuk memastikan diagnosanya. Pemeriksaan fisik perlu, tapi dicek dahaknya dulu, karena dari hasil observasi sudah ada tanda-tanda dari penyakit tuberkulosis. Kalau yang E, mengajarkan cara membuang ludah yang benar, ini juga nanti ya, ini nanti kalau setelah menganjurkan pemeriksaan dahak BTA. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.